Selamat datang dalam acara Al Syukro SMA Islam Al Syukro Universal hari kedua. Kegiatan ini merupakan implementasi pembelajaran Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan proyek kelima tahun pembelajaran 2024-2025. Perkenalkan, saya Vanessa dari kelas 11 High-Tech yang akan memandu acara hari ini. Rangkaian acara hari ini yaitu pementasan drama, musikalisasi puisi, pameran seni rupa, dan Green Expo. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu musikalisasi puisi oleh kelas 10-1. Beri tepuk tangan yang meriah. Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 menampilkan musikalisasi puisi kita yang berjudul Peringatan dari Winnie Tukul. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat tersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibuka, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan, 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 lawan. Jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan, 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 lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pementasan drama dari kelas 11 Sosum. Para penonton diharapkan untuk tertib agar tidak mengganggu selama pementasan. Handphone dalam keadaan mode silent dan diharapkan tidak menyalakan flash saat pementasan berlangsung.
Lakon hari ini menceritakan tentang seorang anak bernama Senja yang memiliki teman imajinasi. Hal ini dilandasi oleh trauma masa lalu. Orang tuanya berusaha menyembuhkannya, namun hal mengerikan justru terjadi. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, mari kita saksikan drama dengan judul Kalau Wengi, karya Gunung Arifan yang akan diperankan oleh 11 sosok. Selamat menyaksikan. Kecelakaan dan tetap diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ih, pakai main jalangkung kok pakai berdoa dulu. Sinting kamu. Iya, aku setuju. Sebelum mulai, kita doa dulu bersama-sama supaya setan yang masuk ke boneka jalangkung kita nih, setan yang baik, setan yang mau nakut-nakutin kita, sama setan yang mau bikin kita celaka. Alah, yaudah. Sebelum kita main jalangkung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan jumlah matan masing-masing dimulai. Wes, selesai. Udah bisa dimulai main jalangkungnya. Jalangkung, jalangseng, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, jalangseng, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Hayo toh sekali lagi. Jalangkung.
Mas, Iya deh, Seruni. korannya tutup dulu. Seruni mau bicara. Iya, bicara saja. Mas dengarkan. Anak kita, Mas. Kapan mau kita bawa ke dokter? Dokter apa? Memangnya anak kita kenapa? Mas, berhentilah tidak peduli dengan anak kita. Anak kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ia sulit berkomunikasi dengan orang lain, sulit berbicara, bahkan kepada kita, Mas, kedua orang tuanya. Seruni, anak kita itu masih kecil. Wajar saja bila ia masih sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain atau bahkan kepada orang tuanya. Ini bukan hal yang wajar, Mas. Anak kita sudah berusia 7 tahun, bahkan sudah duduk di bangku sekolah dasar. Dan berulang kali gurunya menyatakan bahwa anak kita tidak seharusnya duduk di bangku sekolah dasar seperti anak-anak lain pada umumnya. Istriku, janganlah kau bersedih hati. Anak kita adalah anak yang normal. Lihat, dia bisa berhitung, dia bisa menggambar. Dia bahkan terhitung anak yang pandai di kelasnya. Masalahnya bukan itu saja, Mas. Anak kita... Pasti kau masih ingat kan apa yang dikatakan Nyonya Kemuning waktu itu? Itu anak yang bernama Wengi. Runi, sudah kubilang bukan? Kau terlalu membesar-besarkan masalah ini. Dengan kau membesar-besarkan masalah ini, hal itu akan membuat sekolah anak kita semakin tertekan. Apa kau tak berpikir orang-orang akan mengira anak kita adalah anak yang aneh, anak yang senang bermain dengan fantasinya, dan orang-orang akan juga berpikir bahwa anak kita adalah anak yang senang bermain dengan setan atau semacamnya. Apa kau tak berpikir hal itu akan membuat anak kita semakin sedih? Baiklah, untuk anak semata wayang kita, aku akan teleponkan sekolah anak terbaik di kota ini. Baiklah, kalau itu yang terbaik untuk Senja. Aku melakukan ini semua karena aku pun sudah kehabisan akal. Apa yang harus aku lakukan lagi demi kebaikan anak kita? Agar anak kita bisa menjadi anak yang normal seperti anak-anak lain pada umumnya. Aku mengerti, hari ini juga kita akan mengkonsultasikannya. Kita akan berangkat sekarang. Sebentar, Mas. Seruni panggil Jessica dulu. Jess? Jessica? Iya, Nyak. Sebentar, Nyak. Ya, Nyak. Ada apa? Tuan dan Nyonya mau pergi untuk menemui psikolog Senja. Tolong kamu jaga Senja baik-baik dan jangan lupa ajak dia bermain. Jangan biarkan ia asik bermain sendiri dengan teman hayalnya itu. Dan satu lagi, tolong kamu bersihkan sisi rumah ini karena nanti Nyonya Kemuning mau ke rumah kita. Saya nggak mau ya, pas nanti Nyonya Kemuning kesini bukan setan yang ia temui, malah lantai kotor dan sarang laba-laba. Hah? Emangnya rumah kita ada setannya, Nya? Halah, udah. Kamu tuh taunya masak sama bersih-bersih. Mau ada jin ibrit juga paling dia takut sama kamu. Sudah. Kamu jangan sudah menghina Jessica gitu toh. Begini-begini, Jessica itu sayang sama anak Senja. Buktinya, dia mau merawat Senja dan mengurus semua keperluan Senja. Kita sudah berkali-kali berganti pembantu, tapi kan hanya Jessica yang paling betah di rumah ini. Makanya kamu jangan bikin Jessica gak betah di rumah kita. Tuan bisa aja. Tuan, apa sih yang Jessica kasih? Jangan mabur. Berani-beraninya kamu udah suami saya. Masa yang kubur hidup-hidup kamu? Sudah. Gini aja, saya sama Suri berangkat dulu. Kamu jaga rumah dan jaga Senja baik-baik. Jangan tidur. Nanti Nyonya Kemuning kesini, kau malah gak denger. Anak sakit jiwa aja dipiara. Gak sudi aku. Kalau aja Tuan Wijaya itu nggak baik, nggak ganteng, nggak seksi, mana mau saya kerja sini ngurusin nenek sedikit jiwa itu. Kalau aja Tuan Wijaya tuh selalu baik sama saya, hot lady lagi, pembantu-pembantu lain aja iri sama saya. Kayak majikan kok, mirip Nikola Saputra gitu. Ya, si Seruni aja itu rese. Galaknya kayak ratu iblis lagi PMS, kayak sakit jiwa lagi.
Kami tidak ingin kami dan anak-anak kami ikut tertular oleh penyakit mematikan monyet. Baru saja anak dari seorang tadi di sini telah mati karena penyakit ini. Dan sudah ada seorang yang mati kampung kita. Kita tidak bisa mengganti terjadi. Ya, kami tak ingin penyakit ini menyebar kemana-mana. Berikan uang kepada kami, dan kami akan membiarkan kau dan suamimu hidup di sini. Tapi Wengi sudah kalian pasung selama lebih dari 3 bulan. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tempat ini sudah sangat jauh dari desa. Dan kalian menyalahkan Wengi atas kematian orang lain, atas penyakit yang sama. Kalian tidak berpikir bahwa Wengi juga adalah korban. Ini mungkin berat bagimu Ningsih, tapi apalagi bagi kami yang sudah kehilangan keluarganya dan yang takut untuk kehilangan keluarganya. Ini kami melakukan ini untuk kita semua Ningsih. Tidak! Kalian lakukan ini karena kalian dendam denganku. Kalian hanya salah kami hitam kan? Kalian memang sudah licik. Hentikan Wengi. Jangan kau buat mereka semakin marah. Ibu sedang berusaha melindungimu di sini. Ningsih, Wengi, Juri, Ada apa ini? Kerja apa-apa. Juri, kami menginginkan Wengi. Kami akan akhiri sendiri masalah kali ini. Kami harap kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana aku tidak bisa ikut campur? Wengi adalah anak semata wayangku dan Ningsih. Aku akan melindungi mereka sekuat tenagaku. Tapi apa kau tidak memikir nyawamu dan nyawa istrimu? Tapi Sudahlah, tidak ada gunanya berdebat dengan kalian. Awalnya kami ingin hal ini terjadi disepakati di kedua belah pihak. Namun ternyata kalian tidak bisa diajak berkomunikasi. Terpaksa kami harus mengambil bagian hentikan kalian semua. Tuan, Tuan hendak apa datang ke tempat ini, Tuan? Jurik, dirilah. Baik, Tuan. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami ingin mengakhiri malapetaka ini dan mengambil Wengi. Tenanglah. Sebelumnya, saya ingin minta maaf kepada kalian semua karena kami dari pihak keraton masih belum bisa menemukan masalah ini. Kami juga sudah mengirimkan tabib-tabib dalam keraton dan bahkan kami juga sudah mengirimkan ahli pengobatan lainnya. Namun kami masih belum bisa menemukan obat atas masalah ini. Aku harap kalian semua mengerti atas kondisi kalian ini. Tuhan, aku mohon padamu Tuhan. Orang-orang ini ingin merebut anak semata wayang kami, Wengi. Karena dia salah satu anak yang terjangkit oleh penyakit mematikan ini. Aku mohon padamu Tuhan, tolong kami. Ningsih, berdirilah. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kami pihak keraton masih memikirkan cara agar tidak ada korban jiwa berjatuhan lagi. Namun juga kami masih belum bisa menemukan titik terang dari kejadian ini. Tapi Tuan, apa yang harus kami lakukan? Kami tak tenang Tuan. Tolong kami Tuan. Nampaknya hanya cara ini saja yang bisa aku pakai. Jurik, marilah. Ada apa, Tuan? Bawalah keluargamu untuk pergi dari desa ini. Tinggallah di dalam hutan atau tempat yang jauh dari keramaian manusia. Dengan begitu, kau tidak perlu merelakan bumi sendirian lagi. Tapi, Tuan, di dalam hutan banyak perampok dan hewan buas. Bagaimana kami bisa bertahan hidup, Tuan? Sedangkan melakukan perjalanan jauh sekalipun anak kami... Kau tidak boleh berniat. Baik, Tuan. Saya sebagai pihak dari keraton berkewajiban untuk melindungi semua wargaku yang ada di sini. Kami bakal kehilangan dirimu dan istrimu, Jurik. Bagaimana kau dan istrimu telah mengabdi banyak pada kami semua. Baiklah, aku harap kalian semua puas dengan keputusan ini. Kami pihak keraton bakalan menyelesaikan masalah ini secepatnya agar tidak ada korban jiwa yang berjatuhan lagi. Baiklah, aku harap kalian semua puas dengan keputusan ini. Sekarang kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Baik. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ini anakku, kau pasti lelah. Tidurlah. Besok kita akan meninggalkan desa pagi-pagi sekali. Aku harap kau mengerti.
Apa kita akan meninggalkan desa? Aku tidak tahu. Pilihan ini benar-benar sulit bagi kita. Ini sama saja bunuh diri bagi kita. Aku tahu itu, Ningsi. Aku sebenarnya tidak ingin mengatakan hal ini. Katakanlah, Juri. Aku memiliki keluarga di desa yang cukup jauh dari sini. Kita akan pergi ke sana dan mulai hidup baru. Di desa ini pun kita tidak bisa hidup tenang lagi, Ningsi. Tapi, bukankah akan sama saja? Para warga desa itu juga pada akhirnya tahu mengenai kondisi Wangi dan mengusir kita lagi. Tidak. Kita tidak akan membawa Wangi. Apa maksudmu? Aku tidak ingin anak kita mendengar hal ini. Kau tahu, kehilangan Wangi juga kehilangan besar bagiku. Tapi aku terlalu peduli padamu, Ningsi. Kita tidak punya banyak pilihan. Kau sama saja dengan para warga desa itu, Juri. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Seolah-olah Wangi sendiri yang harus menderita sendirian. Tidak, bukan seperti itu, Ningsi. Apakah kau tidak takut mati? Apakah kau tidak peduli padaku? Apakah kau ingin mengakhiri ini semua? Dengar, kita sama-sama tahu bahwa kita menyayangi. Tapi kondisi seperti ini tidak bisa membuat kita menghentikan hidup kita. Kita harus terus hidup, Ningsi. Aku hanya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepada anak semata wayang kita. Ini begitu tidak adil baginya. Dan kita berkomplot untuk mengakhiri hidupnya. Ya kita, orang tuanya sendiri. Memikirkannya saja, aku sudah tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Dengarkan aku. Sebelum subuh datang, ajaklah Wangi untuk masuk ke dalam hutan. Aku akan menunggu kalian di dekat batu besar. Kita akan meninggalkan Wangi di sana. Meninggalkan Wangi katamu? Kau ingin membuatnya mati perlahan, membuatnya kelaparan, kehausan, dan menjadi santapan hewan buas lainnya. Kau gila, Juri! Kita tidak punya banyak pilihan, Ningsi. Tidak, kau benar. Kita tidak memiliki banyak pilihan. Kita harus menyegerahi penderitaannya. Jadi, apa rencanamu? Istriku, apa ini? Kita harus menyegerahi penderitaannya, Jurik. Kau benar. Kita harus mengakhirinya dengan cepat. Wangi, ayo bangun. Kita akan kemana, Bu? Kita akan pergi ke tempat yang paling indah. Lalu, di mana Ayah? Ayahmu. Ah! Wangi. Maafkan aku. Ini. Jadi, bagaimana anak kami, Dok? Jadi begini Pak, Bu, kondisi anak Bapak dan Ibu sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Dia sepertinya mengalami gangguan semacam depresi. Hal tersebut terlihat dari bagaimana dia mudah menangis dan cenderung menghindari percakapan. Mungkin
anak Bapak dan Ibu pernah mengalami kejadian traumatis yang membuatnya berperilaku demikian? Traumatis, Dok? Seingat saya, tidak pernah, Dok. Ya, itu baru teori awal saya. Banyak kejadian traumatis yang bisa dialami. Misalnya seperti melihat sesuatu yang membuat dia terkejut sekali, lalu berada dalam tekanan batin dalam waktu bertahun-tahun, atau mungkin tindakan yang tidak baik dari Bapak dan Ibu sekalian yang membuatnya sedih dan murung. Tindakan buruk, Dok. Tidak mungkin, Dok. Kami sangat menyayangi anak kami. Bahkan kami tidak pernah membentaknya. Dan lagi, anak kami sekolah di tempat yang baik. Pihak sekolah pun selalu memantau kegiatan anak kami. Dan anak kami tidak pernah bermain keluar rumah. Kegiatannya hanya sekolah, lalu dijemput pulang ke rumah. Ya, itu hanya teori awal saya saja, Bu. Saya sarankan anak Bapak dan Ibu untuk terus mendapatkan penanganan medis. Dengan begitu akan semakin terlihat jelas penyebab perilaku anak Bapak dan Ibu tersebut. Dan mungkin kami bisa membantu Senja untuk membuatnya tidak terus diam dan bersedih. Baik, Dok. Terima kasih atas kehadirannya. Saya harap pengobatan anak kami terus berlanjut, sehingga anak kami bisa menjadi anak yang normal seperti anak-anak lain pada umumnya. Baik, Bu. Saya pamit undur diri dulu. Selamat malam, Pak. Bu. Kau dengarkan, Mas? Mungkin dokter itu bisa menyembuhkan anak kita. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha untuk anak kita. Tidak, mulai besok dan seterusnya, aku tidak akan membiarkan dokter itu bertemu dengan kau dan Senja. Kenapa kau begitu? Kenapa kau berubah cepat itu? Aku mulai berpikir, ini semua sebenarnya hanya sia-sia. Anak kita memang mengalami gangguan. Kita tidak akan pernah bisa membuat Senja seperti anak pada umumnya. Kenapa kau begitu? Jangan putus asa dulu, Mas. Kau dengarkan apa yang dokter itu katakan? Masih ada kemungkinan kalau kita bisa menyembuhkan anak kita. Tidak, ini semuanya pelarianmu. Kau yang tidak becus menghasilkan keturunan untukku. Kau takut kan mengakui bahwa kau telah melahirkan anak yang cacat? Kenapa kau begitu? Setan macam apa yang merasukimu? Sudah, diam! Aku tak mau dengan kamu berbicara lagi. Pokoknya, kularang kita benar ada di rumah ini untuk bertemu dengan dokter itu lagi. Kalau kau masih ternekat, aku akan segera melayangkan surat cerai kepadamu. Karena kau tak akan pernah bisa memberikan keturunan yang lain untukku. Mas Wijaya. Ada apa dengan suamiku? Kenapa dia tiba-tiba berubah secepat itu? Permisi, Nyonya Seruni. Nyonya Kemuning, silakan masuk, Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Silakan duduk, Nyonya. Akan saya panggilkan Jessica untuk membuatkan minum untuk Nyonya. Tidak perlu repot-repot, Nyonya. Saya kesini hanya untuk sebentar saja. Hanya untuk menyampaikan sesuatu hal. Sesuatu? Apa itu, Nyonya? Tadi siang, saya baru saja dari rumah Nyonya. Tapi sepi sekali. Ketika saya memanggil nama Tuan dan Nyonya, tidak ada jawaban. Bahkan ketika saya mencoba mengetuk pintu, ternyata pintu tidak terkunci rapat. Benarkah itu, Nyonya? Benar-benar teledor ya si Jessica? Akan saya marahi ya setelah ini. Masalahnya bukan di situ, Nyonya. Maaf atas kelancangan saya karena sudah masuk ke rumah Nyonya. Tapi saya mendengarkan suara ramai. Ramai. Tapi Nyonya, di rumah hanya ada Jessica dan Senja. Bagaimana ada suara ramai? Oh, atau jangan-jangan Nyonya mendengar Jessica sedang menyetel lagu dangdut keras-keras lagi? Bukan begitu. Yang saya dengar adalah suara gamelan. Dan banyak sekali suara anak kecil. Gamelan? Anak kecil? Ya. Saat setelah saya masuk, saya merasakan aura yang sangat mistis sekali. Aura yang membuat saya enggan
saya. Dia sering kesini Nyonya, tapi Nyonya tidak tahu. Saya tidak mengerti apa yang Nyonya katakan ini. Ungi adalah sosok anak kecil yang sering sekali bermain dengan senja. Dan dia memiliki banyak sekali teman yang dia bawa dari dunia ini. Saya harap Nyonya terus mengawasi senja. Jangan sampai dia sibuk dengan dunianya sendiri. Karena senja pun juga bisa dibawa oleh Ungi. Nyonya, sulit bagi saya untuk percaya ini. Namun, saya pun kaget mendengar Nyonya mengetahui nama Ungi. Karena sebelumnya, Senja pernah menulis di bukunya, ketika ia sekolah, ia sangat sering bermain dengan teman yang bernama Ungi. Jujur saja Nyonya, Senja sama sekali tidak memiliki teman, dan tidak ada teman yang ingin bermain dengannya. Saya pikir Ungi hanya teman imajinasinya saja, karena ia merasa begitu kesepian. Namun, ketika saya mendengar Nyonya mengetahui nama Ungi, saya jadi... Entahlah Nyonya. Saya hanya mencoba untuk memberitahu. Saya pun tidak mampu menghadapi Ungi. Pengaruhnya begitu kuat di rumah ini. Percaya atau tidak percaya pun, saya menyerahkan ini semua kepada Nyonya. Baik Nyonya, terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas kepedulian Nyonya. Mulai sekarang, saya akan terus mengawasi Senja. Dan untuk kedepannya, saya harap Nyonya terus memberitahu saya mengenai informasi ini. Percaya tidak percaya pun, saya hanya melakukan antisipasi. Karena saya tidak ingin terjadi apa-apa pada anak kami. Baiklah, bila demikian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya permisi terlebih dahulu. Dan satu lagi, jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, saya harap Nyonya bisa merelakan Senja. Apa yang maksud Nyonya Kemuning? Saya permisi terlebih dahulu. Nyonya Kemuning! Nyonya! Ungi, ternyata kau selalu ada untukku ya. Senja, apa yang terjadi dengan ayah dan ibumu itu? Mereka selalu bertengkar. Tidak peduli apa yang terjadi pada diriku. Aku merasa terisolasi. Tak ada yang mengerti. Mereka tidak ingin mendengarkanku. Kalau kau mau, kau bisa bercerita apapun kepadaku, Senja. Aku akan selalu ada untukmu. Ungi, kau satu-satunya yang memahamiku. Teman-teman yang lain hanya bisa mengejekku. Mereka pergi meninggalkanku saat aku membutuhkan mereka. Tapi kamu selalu ada. Bahkan di saat-saat paling gelap. Apakah kau membenci kedua orang tuamu itu? Ya, aku benci mereka. Mereka hanya peduli pada apa yang mereka inginkan dariku. Mereka ingin aku menjadi anak yang mereka harapkan tanpa pernah memperdulikan perasaanku. Senja, apa yang terjadi? Apa yang membuat dirimu terluka? Dua tahun lalu, aku masih kecil. Terlalu kecil untuk mengerti. Ayahku memperlakukanku dengan cara yang tidak wajar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku takut, Ungi. Aku takut. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya bisa diam. Aku tahu itu salah. Aku tahu itu bukan hal yang seharusnya terjadi. Tapi aku tidak bisa menghindarinya. Dia selalu berkata bahwa aku adalah anak yang spesial.
Senja. Kalau kau mau, apa kau mau ikut ke duniaku? Duniamu? Dunia yang kau tawarkan bagaimana? Di duniaku, banyak anak-anak seperti kita. Bahkan, kita kan selalu bermain bersama, Senja. Dan yang paling pentingnya, ketika kau sakit, kau tidak akan merasa ditinggalkan ataupun kesepian. Tapi ibuku, apakah ia bisa ikut? Tidak! Hanya kau dan aku saja, Senja. Lagi pula, aku juga tidak bisa membawa ibumu. Baiklah, aku akan ikut. Selama ini kau teman terbaikku, hanya kau yang selalu memahamiku. Baiklah, aku akan ikut. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Senja, Senja, makan dulu yuk nak. Senja, 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 Mas. Anak kita kemana, Mas? Ada apa? Kenapa? Senja kemana? Duduk sini bentar. Anak kita kemana, Mas? Berhentilah menangis. Kita sedang berusaha keras untuk mencari dia. Bila dalam 24 jam dia masih belum ditemukan, kita harus segera lapor ke polisi. Tuan, Nyonya. Saya sudah menghubungi seluruh teman sekolah
senja. Mereka bilang mereka juga tidak tahu mengenai keberadaan senja. Bahkan beberapa dari mereka bilang bahwa mereka tidak pernah berbicara dengan senja. Jessica, apa kau yakin sudah mengunci pintu? Bukankah Nyonya sendiri yang mengunci pintu setelah Nyonya Kemuning pulang? Saya hanya mendengar ketika Nyonya Kemuning datang, dan saya menyaksikan sendiri bahwa Nyonya kemudian mengunci pintu setelah itu. Benar. Aku pun melihat Senja sedang bermain di kamarnya sebelum aku kembali ke kamar. Tapi, kenapa sekarang Senja menghilang? Berbisik Pak Bu. Runi, apa ibu sudah mencoba menghubungi satpam perumahan kita? Karena kan untuk keluar dari perumahan ini hanya ada satu jalan keluar. Benar Bu, apalagi di sana banyak sekali CCTV. Kita bisa menyaksikan siapapun yang keluar dari perumahan ini. Kami sudah melakukannya, Pak. Kami sudah mencoba untuk menghubungi bagian keamanan perumahan. Namun dari pihak mereka menyatakan bahwa mereka selama ini tidak pernah melihat Senja. Oh itu mungkin senja masih ada di sekitar perumahan kita. Para warga, bagaimana kalau kita mencari senja di sekitar perumahan kita? Semakin cepat akan semakin baik. Terima kasih, Pak, atas bantuan yang Bapak telah berikan. Kami sangat menghargai. Baik Pak, saya dan para warga akan melanjutkan pencarian. Permisi Pak. Permisi Pak Bu. Anak kita kemana, Mas? Aku pun juga tidak tahu. Runi, aku akan mencoba untuk menghubungi kantor polisi. Aku akan mencoba untuk membujuk polisi agar segera melakukan pencarian. Dikarenakan sekarang sudah malam dan Senja bisa saja semakin jauh. Jika ada informasi apapun, segera beritahu aku. Aku tidak ingin terjadi pada anak kita. Baiklah. Senja, kamu di mana, Nak? Nyonya Kemuning, Nyonya Seruni, apa yang sebenarnya terjadi, Nyonya? Senja hilang, Nyonya. Padahal tadi sore kami masih melihatnya. Pintu rumahku sudah saya kunci. Dan satpam perumahan pun menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak melihat Senja. Senja kemana, Nyonya? Apakah ada yang Nyonya ingin sampaikan? Kalian terlambat. Inilah para pemain Kalungi dari kelas 11 Asur.
Selanjutnya, musikalisasi puisi dari kelas 10-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-1 ini menampilkan musikalisasi puisi yang berjudul Susu dari Asrul Sani. Tiada terbayang
acara. Sampai jumpa pada Art Syuro tahun depan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.